Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, coba kita renungkan sejak kecil sampai hari ini, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dosa kecil, dosa besar yang kita sadari, bahkan yang kita lupakan. Kalau bisa ditimbang, mungkin sudah jutaan beratnya. Namun Rasulullah SAW memberi kabar gembira. Ada amalan ringan seusai sholat fardu, hanya dengan membaca beberapa ayat pilihan sekali saja, seluruh dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disiapkan surga Firdaus bagi yang istiqomah. Ringan di lisan, tapi pahalanya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari sejenak kita merenung. Hidup di dunia ini tidak lain hanyalah sementara. Umur terus berjalan. Rambut yang dulu hitam kini mulai memutih. Langkah yang dulu ringan kini mulai melemah. Kulit yang dulu kencang kini mulai berkeriput. Semua itu adalah tanda bahwa kita sedang berjalan menuju satu titik akhir kehidupan. Pernahkah kita menghitung berapa kali kita sudah menunaikan sholat 5 kali sehari, puluhan ribu kali dalam seumur hidup? Namun, apakah kita benar-benar memanfaatkan momen setelah sholat itu? Padahal, justru di saat selesai sholat fardu, Allah bukakan pintu ampunannya selebar-lebarnya. Sahabatku, ketahuilah, ada satu amalan ringan yang Rasulullah SAW ajarkan. Amalan yang sangat sederhana. Cukup membaca beberapa ayat Al-Quran sekali saja setelah selesai sholat fardu. Namun ganjarannya luar biasa. Sebanyak apapun dosa akan diampuni. Bahkan Allah janjikan surga Firdaus. Bayangkan, dosa yang menumpuk sejak kecil, yang mungkin sudah jutaan banyaknya, dihapus tuntas hanya dengan istiqomah membaca ayat-ayat ini. Maka, apakah kita masih mau meremehkan amalan ini? Apakah kita masih rela hidup berlalu tanpa bekal yang cukup untuk akhirat? Ingatlah, dunia ini hanyalah tempat singgah. Kita bekerja, kita sibuk,
Kita kejar dunia siang dan malam, tapi sesungguhnya dunia bukan tujuan. Tujuan akhir kita adalah kampung abadi di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Maka sahabatku, jangan sia-siakan usia yang tersisa, apalagi bagi kita yang sudah masuk usia senja. Saatnya memperbanyak bekal menuju Allah. Salah satunya dengan amalan ringan ini yang Rasulullah SAW janjikan sebagai penghapus dosa. Insya Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ayat-ayat tersebut. Apa saja keutamaannya dan bagaimana cara mengamalkannya. Maka jangan lewatkan sampai akhir, karena siapa tahu inilah ilmu yang akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita dan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Tuliskan juga doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Siapa tahu di antara doa-doa itu ada yang diaminkan oleh saudara kita dan Allah kabulkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Malaikat berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, izinkan saya ceritakan sebuah kisah nyata. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang bapak bernama Pak Abdullah. Usianya sudah 70 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya tak lagi kuat. Sehari-hari, beliau hanyalah seorang penjual sayur sederhana. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Setiap selesai sholat fardu, meskipun tubuhnya lelah, Pak Abdullah tidak pernah lupa membaca ayat-ayat pilihan yang diajarkan gurunya. Awalnya, beliau membaca tanpa tahu keutamaannya. Baginya, itu hanyalah wasiat dari guru pesantren. Tapi siapa sangka, dari kebiasaan kecil itu, Allah bukakan pintu keberkahan. Anak-anaknya tumbuh dengan akhlak yang baik, rezekinya selalu cukup, bahkan sering lebih. Hidupnya tenang, keluarganya harmonis. Padahal ia hanyalah seorang penjual sayur sederhana. Suatu hari ada yang bertanya, Pak Abdullah, apa rahasia hidup Anda begitu berkah? Dengan senyum lirih beliau menjawab, saya tidak punya amalan banyak, tapi setiap selesai sholat, saya tidak pernah lupa membaca ayat-ayat itu. Saya yakin janji Rasulullah SAW, siapa yang membacanya, Allah akan ampuni dosanya, kabulkan hajatnya, dan siapkan tempatnya di surga. Sahabatku,
Kisah Pak Abdullah ini menjadi bukti nyata. Amalan ringan tidak menguras tenaga, tapi jika dilakukan dengan istiqomah dan keyakinan, maka Allah sendiri yang akan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah cara mengamalkan ayat-ayat pilihan beserta keutamaannya, agar lebih mudah dipahami dan langsung bisa diamalkan oleh para sahabat sekalian. Yang pertama, amalan ini dilakukan setelah sholat fardu. Begitu selesai salam, setelah zikir atau doa ringkas, bacalah ayat-ayat pilihan ini masing-masing satu kali dengan penuh kekhusyukan. Yang kedua, boleh diawali dengan zikir rutin seperti istighfar minimal 3 kali, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat minimal 3 kali, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu membaca tahlil minimal 10 kali, La ilaha illallah. Yang ketiga, setelah zikir dan memuji Allah, barulah dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat pilihan. Ayat pertama adalah surah Al-Fatihah, dibaca 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun keutamaannya daripada surah Al-Fatihah ini, yang pertama disebut Ummul Kitab, induk Al-Quran, dan As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, membaca Al-Fatihah sebagai zikir setelah solat akan menjadi pembuka segala doa, sekaligus penghapus dosa-dosa kecil. Yang keempat, Al-Fatihah juga dikenal sebagai Asy-Syifa atau penyembuh, sehingga banyak ulama menjadikannya wirid untuk kesehatan hati dan tubuh. Lalu ayat yang kedua adalah ayat kursi. Sahabat bisa melihatnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Mari kita baca bersama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yasfa'u indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Adapun keutamaannya adalah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi
Setiap selesai solat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, ayat kursi adalah ayat paling agung dalam Al-Quran, memuat sifat Allah Al-Hayyul Al-Qayyum. Lalu yang ketiga, membacanya setelah solat menjadi perlindungan dari godaan setan dan benteng dari keburukan. Lalu yang keempat, rumah yang dibacakan ayat kursi akan dijaga dari gangguan jin dan setan. Kemudian ayat yang ketiga adalah surah Ali Imran ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma ya'fur bi'ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Adapun keutamaannya adalah, yang pertama, ayat ini menegaskan bahwa Allah, para malaikat dan orang berilmu menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, membacanya memperkuat tauhid dan iman karena langsung menjadi saksi atas kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, menurut sebagian ulama, membaca ayat ini meneguhkan iman di hati dan termasuk wirid para ahli ibadah. Yang keempat, menegaskan bahwa agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Membacanya memberi kekokohan iman dan menjauhkan dari kesesatan. Lalu ayat yang keempat adalah surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzzilu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Adapun keutamaannya daripada ayat ini, yang pertama, mengajarkan bahwa segala kekuasaan, kemuliaan, rezeki dan kehidupan ada di tangan Allah. Yang kedua, membacanya setelah solat menjadi sebab dilapangkan rezeki karena ayat ini berbicara langsung tentang pembagian rezeki. Yang ketiga, ulama tafsir mengatakan siapa yang rutin membaca ayat ini, Allah angkat derajatnya dan menjaganya dari kehinaan. Yang keempat, doa yang penuh makna meminta agar Allah memberi kebaikan, melapangkan rezeki tanpa batas dan menyelamatkan dari kesempitan hidup. Kesimpulan dari pembahasan tadi adalah, yang pertama, Al-Fatihah adalah sebagai ayat pembuka doa, penghapus dosa dan penyembuh. Yang kedua, ayat kursi adalah ayat yang memberikan perlindungan, benteng dari setan, jalan menuju surga. Yang ketiga, surah Ali Imran
ayat 18 sampai 19 memiliki manfaat penguat iman dan tauhid, saksi keesaan Allah. Yang keempat, Ali Imran ayat 26 hingga 27 memiliki manfaat melapangkan rezeki, mengangkat derajat, dan doa penuh makna. Dengan mengamalkan 4 ayat ini setelah solat fardu, insya Allah kita mendapat perlindungan, ampunan, kelapangan rezeki, dan janji surga Firdaus. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua sadar usia semakin berkurang. Waktu di dunia tidak akan pernah kembali. Jangan biarkan kesempatan emas setelah solat fardu lewat begitu saja tanpa pahala besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi rahasia membaca ayat-ayat agung ini sekali saja balasannya luar biasa. Dosa diampuni, rezeki dilapangkan, hajat dikabulkan, dan surga Firdaus dijanjikan. Mari jadikan amalan ini sebagai wirid harian. Jangan ditunda, jangan diremehkan. Siapa yang istiqomah, Allah akan jaga hidupnya di dunia dan muliakan tempatnya di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah, dimudahkan rezeki, diampuni dosa, dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.